Baik, kita bahas pertama sebelum masuk ke pokok dari inti pembicaraan tentang landing page. Kita akan breakdown dulu struktur utama di mana landing page itu berada. Nah, kali ini kita akan bahas apa itu website, biar nanti teman-teman paham di mana struktur landing page itu berada. Website itu diambil dari istilah situs World Wide Web, atau yang kita sebut atau kita ucapkan itu dengan triple W, www. Nah, itu artinya adalah World Wide Web. Kalau didefinisikan lebih detail lagi, world itu adalah dunia, wide itu adalah luas, serta web itu adalah jaring. Jadi, di mana jaring-jaring ini untuk bisa diakses secara luas di seluruh dunia, maka dibutuhkan koneksi antara satu server di mana website itu ditempatkan dengan server yang lain. Nah, biasanya koneksi ini dihubungkan melalui kabel. Website ini biasanya akan disimpan atau di hosting, kalau bahasa websitenya namanya di hosting, disimpan itu dalam sebuah server. Nah, server-server ini kemudian diinterkoneksi antara satu server dan server lain yang lain agar sebuah website dapat diakses. Kita tidak banyak bahas mengenai website, tapi kita akan lihat perbedaan antara website, blog, dan toko online. Ini penting di mana sangat signifikan sekali perbedaannya nanti dengan landing page. Mari kita bahas satu persatu. Kita bahas sedikit mengenai perbedaan antara website, kemudian blog, serta toko online. Ini sangat signifikan bedanya supaya nanti teman-teman memahami apa artinya sebuah landing page untuk bisa mencari pelanggan terhadap satu produk yang dijual oleh teman-teman semua. Kalau kita lihat website, ini saya ambil contoh adalah websitenya babarafi.com. Website adalah biasanya berhubungan dengan informasi dari sebuah perusahaan. Dia akan memunculkan banyak informasi dalam satu halaman terkait dengan produk, jasa, siapa perusahaan tersebut, visi misi, dan sebagainya. Ini merupakan contoh yang cocok sekali untuk didefinisikan sebagai website. Nah, kita lihat di mana di sini juga ada terdapat profil perusahaan tersebut, kemudian ada beberapa penghargaan dan sebagainya. Dan biasanya sebuah website itu mempunyai menu link di atas ini yang pengunjung bisa klik untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk dan jasa. Dan biasanya sebuah website itu menawarkan atau menyampaikan banyak informasi terkait dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi tidak hanya satu seperti ini. Kita lihat menu kami, di sini juga ada outline, di sini ada franchise. Nah, untuk website biasanya dia akan menyampaikan semua informasi, banyak hal tentang perusahaan tersebut, atau banyak produk atau banyak pelayanan atau services yang ditawarkan kepada calon pengunjung atau calon pembeli atau calon pelanggan yang ingin bergabung dengan perusahaannya. Dan website dan babarafi.com adalah contoh yang saya contohkan untuk definisi tentang pengertian dari sebuah website. Dan dia terdapat semua informasi yang dibutuhkan terkait dengan produk-produknya dan pelayanan-pelayanannya. Berikutnya kita akan lihat definisi sebuah blog. Nah, ini adalah sebuah blog yang saya cari di internet. Nama blognya adalah Rebecca Carice Foto. Nah, biasanya tipikal blog satu biasanya nama pribadi seseorang. Walaupun di blog tersebut mereka memberikan atau mereka menjual suatu produk atau memberikan jasa terkait dengan produk yang dia tawarkan. Nah, blog ini adalah salah satu contoh blog yang kita
amati bahwa banyak foto-fotonya yang berada di website tersebut. Walaupun ini sebenarnya adalah blog juga untuk jualan. Jadi kalau website itu berisi tentang informasi perusahaan, kalau blog berisi tentang hobi, kesukaan, menyampaikan informasi dan sebagainya, walaupun di dalamnya juga di blog tersebut mereka bisa menjual produk atau jasa yang ditawarkan. Dan biasanya blog ini berkisar antara, atau namanya biasanya adalah sebuah nama pribadi, bukan nama perusahaan. Kita lihat lagi terkait dengan toko online. Salah satu website yang saya buka adalah Product Catalog, yang dengan websitenya adalah mg.co.id. Ini adalah contoh toko online. Nah, toko online biasa menjual hampir semua produk yang dijual oleh toko tersebut. Beda nanti dengan landing page yang dikhususkan hanya satu produk saja untuk satu audiens saja. Misalkan kalau landing page-nya berbicara tentang kaos kaki, maka target pembelinya adalah mereka yang penyuka kaos kaki. Atau misalkan yang gitar, misalkan landing page-nya itu berkisar tentang gitar, maka target calon pembeli atau calon pelanggannya adalah mereka yang suka musik. Toko online biasanya menjual berbagai macam produk dalam suatu tampilan agar bisa terlihat atau bisa mendapatkan konversi yang tinggi dari produk-produk yang ditawarkan di website tersebut. Nah, dari tampilan website yang hampir semua halaman disampaikan, bahkan ada tentang kami dan sebagainya, dan kemudian blog yang berkisar tentang hobi, kesukaan, dan kemudian cerita tentang toko online, maka teman-teman seharusnya sudah bisa mendapatkan gambaran sedikit bahwa nanti yang landing page yang akan kita buatkan adalah informasi khusus, hanya satu produk dan hanya satu target pembeli yang akan kita target untuk bisa menjadi pembeli atau pelanggan produk kita tersebut. Gimana, sudah tahu bedanya antara website, blog, dan toko online? Kita lanjut ke video selanjutnya.